Nanti mungkin terkait soal konflik di Iran, Pak. Itu pengaruhnya ke ekspor Toyota sejauh ini apakah sudah terasa? Karena Toyota kan salah satu tujuan utamanya Timur Tengah ya, Pak. Sampai saat ini komitmen kami dengan importer tidak ada perubahan. Hanya masalahnya adalah logistik. Terkait Veloz Hybrid dulu, Pak. Veloz Hybrid dulu. Untuk dari SPK-nya sendiri mungkin bisa diulang lagi, Pak, yang tadi dijelaskan di depan. Oke. Yang pertama sekali lagi terima kasih untuk supportnya teman-teman terkait Veloz Hybrid. Dari proses pertama kali pre-launching, kemudian preview, sampai kemarin launching di Indonesia International Motor Show. Nah, karena support juga dari teman-teman, penerimaannya positif. Sampai hari ini tercatat 6.500 inden list. Jadi nanti kalau kita bagi bulan, rata-rata sekitar 1.800 lah. Jadi kalau kita compare dengan Veloz yang lama, itu kurang lebih peningkatannya 180%. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman untuk supportnya. Untuk yang sudah didistribusikan, Pak, dari Februari kemarin. Oke, distribusi mulai kita lakukan di minggu terakhir bulan Februari, ya. Target kami dari 6.500 yang kemarin sudah ada inden list sampai hari ini tuh bisa kita distribusi pemenuhannya sampai dengan bulan April. Nah, hari ini atas support dari Pak Nandi di produksi, kita berusaha sampai dengan Februari kurang lebih bisa 2.000 unit lah customer di Indonesia yang bisa menikmati Veloz Hybrid baru untuk mudik lebaran. Berarti ada inden ya, Pak, yang bisa jadi akan ada inden untuk Veloz Hybrid ya, Pak? Masih inden hari ini posisinya. 2-3 bulan ya, Pak, berarti? Ya, kurang lebih hari ini 2-3 bulan. Tapi nantinya tentunya dengan support Pak Nandi, kedepannya kita akan berusaha supaya waktu tunggu untuk customer di Indonesia nggak perlu terlalu lama lah. Pak, yang lagi rame dong, Pak, soal Agrinas kemarin ada sempat menyebut mention Toyota Hilux dan Toyota Rangga bahwa tidak menyanggupi untuk kapasitas. Kalau dari Hitam sama Timin tanggapannya gimana, Pak? Oke. Yang pertama gini, jadi memang benar kami dari Toyota itu sempat diajak berdiskusi sama rekan-rekan dari Agrinas, ya, mengenai rencana kebutuhan pengadaan untuk pickup dan light truck. Nah, waktu diskusi sayangnya nggak terjadi kesepakatannya. Ada beberapa hal yang waktu itu kita coba komunikasikan. Yang pertama adalah tipe kendaraan yang dibutuhkan. Gitu ya. Karena kalau kita lihat hari ini di industri Indonesia kita punya pickup low, ya, teman-teman Daihatsu Superman, kemudian Suzuki Carry, lalu ada juga pickup medium. Itu kayak R300 lah, teman-teman tahu, ada Isuzu Traga, dan kebetulan di kami punya Toyota Rangga. Ya. Demikian juga kita punya pickup yang double cabin. Kalau kita lihat seluruh pelosok Indonesia hari ini kan pemakaiannya dan penyebarannya cukup merata ya, dari ujung Aceh sampai Papua gitu. Mengangkut berbagai hal, termasuk hasil bumi lah dengan segala medannya. Nah, itu yang pertama. Kalau kita lihat sebenarnya kita coba komunikasikan bahwa pickup yang ada itu hari ini digunakan secara cukup luas lah, di seluruh masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua yang coba kami komunikasikan adalah orang pembelian mobil, terutama pickup itu kan dipakai untuk workhorse, dipakai untuk kerja terus lah. Karena itu kendaraan yang prima ini kan penting sekali. Layanan after sales ini penting sekali. Ketersediaan spare part, ketersediaan bengkel, sampai pelosok-pelosok itu penting sekali. Tapi kalau teman-teman tadi cermatin, itu kan salah satu yang selalu Toyota pikirkan setiap kali kita memikirkan customer. Ya. Nah, dua hal itu yang kita coba komunikasikan. Sedangkan terkait akhirnya kenapa keputusannya kita nggak bisa fulfill, ya mohon maaf. Salah satunya contohnya jenis kendaraan, harga, itu kita nggak ketemu. Nah, kalau masalah production capacity, ya tentunya kita bisa secara bertahap nanti mendiskusikan. Berarti harga kemarin memang yang ditawarkan berapa, Pak, kalau boleh tahu? Kan tadi nggak cocok berbilang harga. Memang yang ditawarkan dari Agrinas berapa, Pak? Ya, kalau teman-teman lihat di press list kita kan kayak contoh Hilux double cabin itu harganya 456 juta. Tapi teman-teman juga perlu cermatin
kalau teman-teman lihat di cost structure, kan harga mobil itu kan dari on the road kalau kita kalkulasi lebih detail kan ada harga kendaraannya sendiri, kemudian ada luxury tax, ada BBN dan sebagainya gitu. Dan teman-teman juga mungkin tahu kan bahwa pickup 4x4 di Indonesia ini kan pajaknya cukup tinggi karena dianggap mungkin penggunaannya lebih banyak personal. Padahal kalau kita lihat actual yang terjadi di lapangan, pickup 4x4 ini kan lebih banyak digunakan untuk alat kerja ya. Itu juga salah satu kenapa secara structure akhirnya kita nggak bisa terjadi kesesuaian. Penawarannya berapa? Penawarannya berapa dari Agrinas? Berarti Penawar- under kan teman-teman udah tahu. Mintanya 200 jutaan. Mintanya benar 200 jutaan ya Pak? Hah? Mintanya benar 200 jutaan. Teman-teman udah tahu, nanti tanya ke Agrinas. Ada yang terjadi kesesuaian sama sekarang yang ditunjuk kira-kira berapa? Pak, saat diskusi dengan Agrinas itu apakah Toyota sempat menawarkan memang Hilux Rangga kepada mereka memang? Kita nggak menawarkan secara langsung, tapi dalam komunikasinya kita mencoba. Tadi kan Toyota selalu customer first, best in town, ya kan? Kebutuhannya apa sih? Untuk mengangkut apa? Medannya seperti apa? Nah, kita tadi coba jelaskan kan bahwa pickup yang ada hari ini itu di Indonesia udah tersebar dari Sabang sampai Merauke lah. Untuk penggunaannya lebar sekali, dari consumer good, gitu kan, full storage, bahkan digunakan juga untuk mengangkut hasil bumi. Kalau kita ke pelosok-pelosok petani, itu kan juga banyak menggunakan pickup yang ada, termasuk Toyota Rangga, gitu ya. Pak, itu kan permintaannya menurut Agrinas sangat banyak ya Pak kebutuhannya. 105.000 secara total gitu Pak. Kalau misalnya kita berandai-andai jika pesanan itu diterima oleh manufacturer lokal, apakah mobil yang tadinya diimpor itu bisa akhirnya di CKD kan Pak? Kalau memang kebutuhannya sebanyak itu Pak. Ya kalau kita bicara CKD yang menjadi lokal itu kan perlu ada waktu, perlu ada volume, perlu ada skala ekonomi yang mencukupi. 105.000 memang sesuatu yang besar, tapi kita juga pikirkan juga timingnya berapa. Dan kalau timingnya hanya 3 bulan atau berapa gitu ya, kita harus pikirkan juga. Dan kalau kita bicara, saya sampaikan tadi yang tadi bahwa kita itu pasti ada step ya. Step 1 pasti dari jualan, kemudian lokal production, lokal assembling, hanya merakit lokal, kemudian sampai menjadi seperti manufaktur sekarang. Nah, seperti apa yang kita harapkan? Karena kalau kita bicara yang backup yang low atau medium itu kan sudah nggak ada structure tag-nya, udah nggak ada teks ini kan. Kita dengan Thailand misalnya free trade kan, ASEAN free trade, kemudian teks untuk apa tadi yang luxury tax udah nggak ada kan. Jadi harga mungkin bisa akan nggak terlalu pengaruh gitu ya. Kerjaan lokal atau tidak kerjaan lokal. Tapi balik lagi kalau memang diharapkan seperti itu ya kita akan mengikuti pemerintah. Itu perlu waktu. Kita perlu waktu untuk persiapan. Jadi nggak bisa banyak gitu. Nggak bisa. Bukan masalah banyak. Tadi kan pertanyaannya kan kalau diproduksi lokal, kan kita perlu waktu menyiapkan toolingnya dan lain-lain. Memang kalau kita bicara Rangga, itu kan base-nya, frame-nya hampir sama dengan Innova lumayan dikit lah ya. Tapi hampir sama kan. Sebenarnya relatif mudah. Sebenarnya bisa Pak produksi lokal 4x4 Pak. Kita 4x4 sudah produksi. Fortuner 4x4 kita produksi. Mungkin 4x4 itu isu. Untuk pick up-nya Pak, Oh ya, itu lagi balik lagi, itu kan masalah customer need-nya apa. Kalau customer need sekarang kan 4x4 itu lebih ke arah yang model Hilux tadi. Pak mungkin Jadi tergantung customer need-nya apa sebenarnya. mungkin mumpung Pak Nandi Pak, gilirannya Pak Nandi, mungkin terkait soal konflik di Iran Pak, itu pengaruhnya ke ekspor Toyota sejauh ini apakah sudah terasa? Karena Toyota kan salah satu tujuan utamanya Timur Tengah ya Pak. Sampai saat ini komitmen kami dengan importer tidak ada perubahan. Hanya masalahnya adalah logistik terganggu.
sehingga saat ini ya kita tetap produksi normal sesuai dengan order, tapi shippingnya, pengapalannya kita melihat situasi, sehingga sampai saat ini kita mungkin perlu menyiapkan stok diet lah saat ini. Ya, yang kita produksi tidak bisa shipping kan, jadi kita tetap dulu. Itu sekarang yang kami lakukan. Tapi komitmen tidak ada perubahan.